Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua, malam hari ini kita kembali ngaji, yaitu dalam rangka ngaji bulan Ramadan. Kitab yang saya baca tetap sama seperti yang kemarin, yaitu kitab Riyadul Badi'ah. Insyaallah kita berusaha menghatamkan kitab ini selama bulan Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, sebelumnya marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada pengarang kitab ini, yaitu kitab Riyadul Badi'ah Al-Fadil Syekh Muhammad Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki, dan kepada guru-guru kita, guru-guru yang telah mengajari kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokahnya, dan ilmu yang kita dapatkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabatku semuanya, kemarin pertemuan yang tadi malam ya, kita sudah membahas tentang beberapa sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Selanjutnya kita akan baca, yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi fid darin, amin. Wa yajibu dan wajib li rusuli bagi utusan, alaihim ing atasi rusul, alaihim mudah-mudahan atas Rasul, as-salatu wassalamu, apa salawat dan salam. Wa yajibulan wajib li rusuli maling Rasul, apa as-sidqu, itu sifat as-sidik. As-sidik itu adalah jujur, bisa jujur, benar ya, fi jami'i ma akhbaru, fi jami'i ma, di dalam semua apapun
akhbaru yang mengabarkan siapa rasul, bihi dengan ma, walau bil mizahi, meskipun yang disampaikan itu bil mizahi dengan guyonan, dengan gurauan, ya. Ya, meskipun dengan gurauan, ya, guyonan, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sebuah kabar yang benar. Dan Nabi, sifat wajibnya Rasul itu adalah benar atau jujur, sidq, jujur. Tidak ada kebohongan di sini, ya. Itu yang pertama. Wal amanatu, dan amanah. Sifat wajib bagi Rasul itu yang kedua adalah amanah, bisa dipercaya, ya, amanah itu. Wal fatonatu, dan fatonah, cerdas, ya, pinter, fatonah itu. Wa tablighu ma umiru, wa tablighu, dan tabligh atau menyampaikan ma apa-apa umiru yang diperintahkan siapa Rasul, bitablighihi, dengan menyampaikannya ma lil khalqi, bagi makhluk. Jadi apa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi siddiq, amanah, wal fatonah, wa tabligh ma umiru bitablighihi lil khalqi. Ya, Rasul itu wajib menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk, kepada umatnya. Tidak disimpan sendiri. Wa yastahilu, dan mustahil alaihim, bagi Rasul, alaihim mengatasi Rasul, atau alaihim bagi Rasul, al-kidbu, apa kidib, bohong, ya. Itu mustahil Rasul itu berbohong, tidak mungkin, ya, mustahil. Wal khiyanatu, khianat, diddul amanah, jadi itu lawan dari amanah, itu yaitu khianat. Wal baladatu, dan bodoh, atau kalau di syarahnya Imam Nawawi menyatakan ghaflah, lupa, bodoh. Wa kitmanu syai'in, dan menyimpan sesuatu, mimma, dari apa-apa, umiru yang diperintahkan siapa Rasul, bitablighihi, dengan menyampaikan ma. Jadi sifat mustahil bagi Rasul itu adalah berbohong, khianat, ya, kemudian bodoh, ya, nggak ngerti apa-apa, itu nggak mungkin, itu mustahil. Dan menyimpan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikannya. Dia mendapatkan wahyu terus tidak disampaikan, itu mustahil. Mustahil bagi Rasul itu sifat yang mustahil bagi Rasul. Wa yajuzu, dan boleh, artinya jaiz, ya, fi haqqihim, di dalam haknya Rasul, sifatul basyari, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Sifatul basyari, sifat-sifat kemanusiaan, allati, yang lantang kusui, tidak mengurangi, bisa babiha, dengan sebab-sebabnya sifatul basyar, tidak mengurangi kepada apa, maratibahum, kepada martabatnya Rasul, derajatnya Rasul, al-aliyata, yang luhur, yang tinggi. Jadi sifat jaiznya bagi Rasul itu adalah sifat-sifat yang ada dalam diri manusia, ya, yang dengan sifat manusia itu martabat atau derajat Rasul atau utusan yang tinggi itu tidak terkurangi sedikit pun. Seperti apa sifat-sifat manusia itu, sifat-sifat kemanusiaan itu?
kal akli seperti makan, wasyarabi dan minum, wal marodi dan sakit. Ya, Rasul itu juga manusia seperti manusia yang lain, yaitu makan, minum, sakit, ya, sama dengan manusia. Wal wiqa'i dan awal wiqa'il al halali dan berhubungan yang halal. Artinya Rasul itu juga menikah, Rasul itu juga berhubungan suami istri. Nah, itu jaiz, sifat jaiz bagi Rasul. Dan itu boleh, ya, sifat jaiz itu ya boleh, tanpa mengurangi sedikit pun derajat atau martabat Rasulullah yang luhur. Ya, Rasulullah itu Rasul itu juga merasa sakit juga, ya. Juga berdagang juga, itu Rasul. Ya, sama dengan manusia, mencari nafkah gitu ya. Tapi meskipun demikian, derajat kerasulan yang luhur itu tidak terkurangi dengan sifat-sifat kemanusiaan ini. Itu adalah yang disebut dengan sifat jaiz bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Terima kasih sahabat-sahabatku semua yang mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqomahan, ya. Ada dari Ansor Tangerang, ada dari Kutai Timur, ya, dari Cilacap, dari Jambi. Alhamdulillah kita bisa silaturahim, ya, setiap malam insyaallah dalam ngaji ini. Wa yajma'u dan berkumpul makna hadis sifati, apa makna ini sifat, kulliha kesemuanya, berkumpul pada apa? Qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, semua sifat ini yang telah kita bahas dari tadi malam, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, itu terkumpul dalam satu ungkapan, ya, yaitu atau satu pernyataan, yaitu pernyataan atau ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Ini harus ngerti kita ini. Untuk mengetahui Allah, ya, kita ngerti sifat-sifatnya Allah. Untuk mengetahui Rasul, ya, mengetahui utusan Allah, meskipun kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi kita bisa kenali dengan sifat-sifatnya Rasul atau sifat wajibnya Rasul. Itu namanya ditunjukkan dengan sifat-sifat ini agar kita ini lebih dekat, ya, dengan Allah dan lebih dekat dengan Rasul. Sekaligus untuk membedakan jika nanti ada orang yang mengaku Rasul, ya, kira-kira orang ini memenuhi nggak kriteria sifat wajib ini. Kalau tidak memenuhi kriteria sifat wajib ini, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, yaitu bukan Rasul. Apalagi sudah ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir sudah, ya, utusan yang terakhir. Jadi nggak ada lagi sudah Rasul. Ya. Namun demikian agar kita itu tahu dan kenal dekat dengan Rasul, kita tahu, kita dekat dan kita ngerti apa sifat wajib bagi Rasul itu. Rasul itu sama dengan manusia dalam kemanusiaannya, ya makan, ya minum, itu utusan, ya sakit, ya ya menikah, ya mencari nafkah. Tapi yang wajib bagi Rasul, ya, di luar yang jaiz itu adalah jujur, amanah, dan gitu, cerdas. Dan kemudian
menyampaikan apa yang diterima wahyu itu untuk disampaikan kepada makhluknya. Nah, itu. Jadi yang mustahil juga gitu. Mustahil kalau Rasul itu berbohong, khianat, bodoh gitu kan. Itu enggak mungkin. Ini fungsi agar kita itu, maksud daripada kita itu harus ngerti sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafi, atas orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani dengan syariat. Aidon juga, apa yang wajib, ayyaqaqidah, harus meyakini, harus beriktiqad, harus meyakini annal malaikata, sesungguhnya malaikat, alaihim, ingatasi malaikat, as-salatu, salawat wassalamu dan salam, min jumlati ibadil mukramin, malaikat itu min jumlati ibadillah, termasuk dari sekelompok hambanya Allah al-mukramin, yang dimuliakan. Jadi malaikat itu adalah termasuk hamba Allah. Malaikat itu bukan putranya Allah, bukan anak Allah, bukan. Tapi malaikat itu adalah hamba Allah, sama dengan manusia, hambanya Allah, ciptaan Allah. Itu yang harus ditekankan ya, bahwa malaikat itu juga hambanya Allah yang mulia. Wa annahum, dan sesungguhnya Allah, maksumuna, itu terjaga, terlindungi ya, min jami'il ma'asi, dari seluruh kemaksiatan atau durhaka atau ingkar ya, maksiat. Jadi malaikat itu adalah hambanya Allah, makhluknya Allah, yang terjaga dari kemaksiatan, tidak pernah melanggar aturan, tidak pernah bermaksiat. Itu malaikat. Munazzahuna, disucikan, an sifatil basyari, dari sifat-sifat kemanusiaan ya, sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam diri manusia ini, itu tidak ada dalam diri malaikat. Nah, itu pokoknya tugas dan fungsinya malaikat itu hanya patuh dan taat, mengikuti perintahnya Allah, itu saja udah. Ya, kalau kata Allah diperintah untuk turun ketemu Nabi Muhammad, ya malaikat Jibril ya turun bertemu dengan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Kalau malaikat itu diperintahkan untuk menjaga neraka, ya sudah, dia akan menjaga neraka. Menjaga surga, bertanya kepada ahli kubur, dia akan bertanya kepada ahli kubur. Dia hanya melaksanakan perintahnya Allah dan tidak pernah bermaksiat dan durhaka atau mengingkari dari perintah Allah. Itu makhluk yang bernama atau hamba Allah yang disebut dengan malaikat. Wa annahu, dan sesungguhnya malaikat la yu'lamu, tidak diketahui kasratuhum, apa jumlahnya, apa banyaknya berapa, itu tidak diketahui. Illallah ta'ala, kecuali yang tahu itu hanya Allah ta'ala. La ya'lamu, tidak mengetahui kasratahum atau kepada banyaknya malaikat, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi sesungguhnya malaikat itu banyak dan tidak dapat diketahui jumlahnya, berapa banyaknya, illallah, kecuali hanya Allah yang tahu. Itu. Wa minhum, dan sebagian dari malaikat itu, Jibrilun, adalah malaikat Jibril, wa Mikailun, dan malaikat Mikail, wa Israfilun, dan malaikat Israfil, wa Izrailu, dan malaikat Izrail. Nah, ini malaikat pencabut nyawa. Wa haula'i, dan adapun mereka al-arba'atu yang empat, wa haula'il arba'atu yang itu yang empat, hum ar-ru'asa'u. Hum, adapun mereka yang empat itu ar-ru'asa'u, pemimpin-pemimpinnya.
Wahum afdaluhum, dan mereka yang 4 itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu afdaluhum paling utamanya malaikat. Wa minhum, dan sebagian dari yang 4 itu hamalatul arsh, itu yang menjunjung arsy ini. Wahumul an, wahum mereka yang menjunjung arsy ini al-an sekarang arba'atun, ada 4. Ada 4 sekarang ini. Wa yuzadu, dan akan ditambah alaihim atas 4 itu yaumal kiamati, pada hari kiamat, arba'atan kepada 4. Jadi nanti pada hari kiamat akan ditambah 4 lagi yang menjunjung malaikat itu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzis samaniyah. Wa yahmilu, dan menjunjung arsya rabbika, aras Tuhanmu, fawqahum di atas mereka malaikat itu, yauma idzin pada hari itu, samaniyah itu ada 8. Jadi nanti pada hari kiamat itu akan bertambah 4, jadi jumlahnya 8. Wa minhum, dan sebagian dari malaikat itu mungkar wa nakir, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini malaikat yang bertanya kepada ahli kubur. Wa ridwanu, dan malaikat ridwan, khazinul jannati, penjaga surga. Wa malikun, dan malaikat malik, khazinun nari, penjaga neraka. Malaikat penjaga surga itu namanya malaikat ridwan, dan malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat malik. Wa raqibun wa atidun, dan malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini adalah malaikat yang selalu mengawasi, mendampingi manusia untuk mencatat amal kita, ya, amal baik dan amal buruk. Wa ayya'taqida, dan harus meyakini, ya, anna afdhalal khalqi, sesungguhnya paling utamanya makhluk, kullihim, kesemuanya makhluk. Siapa yang paling sempurna, siapa yang paling utama dari makhluk-makhluknya Allah itu tetap Nabi Yuna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun malaikat itu juga makhluk atau hamba Allah yang mulia, yang terjaga dari kemaksiatan, ya, yang suci dari sifat-sifat kemanusiaan, tapi kita harus meyakini bahwa yang paling utama di antara makhluk ini, makhluknya Allah ini yang paling utama, ya, itu siapa? Makhluk Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summar rusulu, kemudian para utusan, kemudian rasul-rasul yang lain, summal anbiya'u, kemudian para nabi, summal malaikatu, kemudian para malaikat. Sholawatullah wassalamu, semoga mendapat sholawat dari Allah, wassalamu, dan salam, alaihim, atas mereka semua, yaitu malaikat, anbiya, rusul, ya, dan nabi, ya, para nabi. Nah, mudah-mudahan mendapatkan sholawat dan salam dari Allah. Nah, setelah rasul, nabi, dan malaikat, yang paling utama dari makhluk Allah itu siapa? Yaitu as-sahabatu, yaitu para sahabat, ya, sahabat-sahabat Nabi, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, wa an baqiyatis sahabati rasuli ajma'in, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain, itu adalah yang paling mulia setelah malaikat. Radhiyallahu anhum, semoga meridai Allah, siapa Allah, anhum, dari mereka, dari para sahabat. Wa ayya'taqida, dan seorang mukallaf itu harus meyakini annal khalqa, sesungguhnya makhluk, kullahum, kesemuanya, yamutuna, akan meninggal, akan mati semuanya.
Ya, kita ini harus meyakini bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah ini bakal mati. Inda inqidha'i a'marihim, ketika sudah selesai atau ketika sudah habis umur mereka. Ini harus diyakini bahwa ada kematian. Jangan merasa akan hidup selamanya, ya. Kita harus meyakini bahwa mati itu pasti ada. Wa ayya'taqida, dan harus meyakini siapa orang yang mukallaf itu, annal khalqa, sesungguhnya makhluk, kullahum, kesemuanya, yamutuna, itu akan mati, akan meninggal semua, inda inqidha'i a'marihim, ketika telah habis atau selesai a'marihim, umur-umur mereka. Jadi kalau sudah umur mereka sudah habis, sudah tidak ada lagi, pasti para makhluk itu akan mati. Wa annal qabidha, dan sesungguhnya yang mencabut, li arwahihim, bagi ruh-ruhnya para makhluk itu siapa? Malakul mauti, yaitu malaikat maut. Wa huwa, dan adapun malakul maut, Izrailun, yaitu malaikat Israil. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka makhluk yus'aluna, akan ditanyai, ya, ba'da dafnihim, setelah dimakamkannya mereka, fi kuburihim, di kuburannya mereka, setelah ditanam, dipendem, ya, fi kuburihim, di dalam kuburnya mereka, itu akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat, ya, man rabbuka, man nabiyyuka, wa madinuka. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan nanti di kuburan. Itu kita harus yakin bahwa pertanyaan itu pasti ada. Dan yang menjawab itu adalah amal dan perbuatan kita, amal dan ibadah kita. Ya, meskipun kita sudah hafal ketika di dunia, tapi kalau kita itu tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beribadah, ya nggak bisa jawab juga. Ya. Fi kuburihim, di dalam kuburnya mereka, illa jama'atan, kecuali kepada jamaah atau kepada golongan maksusina, yang khusus, yang tertentu, yang mendapatkan keistimewaan. Nah, tentu ada juga makhluk Allah, hamba Allah, yang tidak akan dapat pertanyaan itu. Wa annahum, dan sesungguhnya makhluk, seluruh makhluk ini, ciptaan Allah ini, yub'asuna, akan dibangkitkan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yuhasabuna, dan akan dihisab semuanya, fil mauqifi, dalam tempat pemberhentian, ala a'malihim, atas amal-amal mereka, akan dihisab, dihitung berapa amal ibadahnya, berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, ya. Illa, kecuali may yadkhulil jannata, kecuali orang yang masuk ke surga, bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa dihitung lagi amalnya, sudah ketahuan, sudah pasti lebih banyak, sudah pasti dia itu ahli surga, itu tidak akan dihisab. Jadi ada memang golongan-golongan makhluk, golongan-golongan hamba Allah yang tanpa dihisab, yaitu langsung masuk surga. Wa anna a'malahum, dan sesungguhnya amal perbuatannya makhluk, kullaha, kesemuanya, tuzanu, itu akan ditimbang, fil mizani, dalam timbangan, akan ditimbang, namanya mizan. Di beratnya mana? Lebih berat baiknya apa lebih berat yang buruk-buruknya? Lebih berat ibadahnya atau lebih berat maksiatnya? Nah, itu akan ditimbang. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, yamuruna, akan lewat mereka, jami'an, semuanya, ala sirati, di atas titian, di atas jalan. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang yang beriman, orang mukmin, yashrabuna, akan minum mereka, min haudi nabiyina, dari telaganya nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada telaga nanti yang orang-orang yang beriman itu akan minum, ya, di air telaga itu, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang kalau sudah dibangkitkan, berkumpul di alam mahsyar, ya,
sudah tidak ada naungan apa-apa lagi, panas ya, berjalan mereka dihisap, kemudian ditimbang, berjalan di atas titian, lalu nanti di situ akan ada telaga. Di saat kita haus-hausnya ya, nah di situ Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga, dan telaga itu bisa kita minum. Yang orang yang mendapatkan kesempatan untuk minum telaganya Rasulullah itu tidak akan haus dalam perjalanan berikutnya. Wa yanaluna, dan mereka mendapatkan syafaatahu kepada syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus percaya bahwa ada syafaatnya Rasul, ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita percaya ya dengan keadanya syafaat ini, kita di dunia ini harus apa? Untuk mendapatkan syafaatnya ini harus banyak sholawat. Rajin-rajinlah baca sholawat kepada Rasulullah ya. Kalau bisa menjadi keistiqomahan sholawat itu ya, setiap hari setiap sholawat itu berapa? 10 kali, apa 15 kali, apa 100 kali ya, baca sholawat 1000 kali satu hari. Bisa nggak itu? Jadi keistiqomahan itu yang menyebabkan kita itu akan mendapatkan syafaat ya, kalau kita itu selalu membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah keistiqomahan ya. 1000 saya baca sholawat 1000, tapi habis itu nggak pernah baca lagi, itu namanya nggak istiqomah. Istiqomah itu setiap hari kita baca. Andaikan kita mampunya 100, ya sudah baca sholawat 100 setiap hari. Di luar sholawat dalam sholat ya, kita baca sholawat 100, tapi istiqomah gitu loh. Istiqomah yang dinilai itu keistiqomahannya itu setiap harinya itu. Wa akbaru syafaatihi, dan adapun paling besarnya syafaatnya Rasul asy-syafaatul udma, yaitu syafaat yang agung fi faslil qada'i, di dalam putusnya qada, ketentuan. Wa ayya'taqida, dan harus meyakini, beriktikad, anna nabiyana, sesungguhnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu Arabiyun, bangsa Arab, Quraisyun, bangsa Quraisy. Nabi kita itu kita harus meyakini bahwa nabi kita ini bangsa Arab dan bangsa Quraisy. Wa huwa, dan adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi itu silsilah atau nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummuhu, dan adapun ibunya Nabi Muhammad Aminatun, itu adalah Siti Aminah bintu Wahbin, putri anak perempuan dari Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab. Jadi ketemunya antara ibu dan ayah Rasulullah itu ketemu di Kilab bin, kalau yang ayahnya Rasulullah itu bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya tadi. Nah, sementara ibunya Rasulullah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab. Jadi ketemu di Kilab, nama orang ini ya. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu, itu warna kulitnya putih, masyraba bihamratin, yang bercampur ya
atau ketemu bihamratin dengan kemerah-merahan. Jadi kulitnya Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Ya. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya'i, itu penutup para nabi. Ya udah penutup, sudah nabi. Penutup nabi itu ya Nabi Muhammad, wal mursalina, dan para utusan. Nabi Muhammad itu penutup nabi, penutup utusan. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah wulida, dilahirkan di Makkah, di Mekah. Jadi kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah. Wa bu'isa, dan diutus sebagai utusan. Rasulullah itu biha, di Mekah juga. Wa hajaro, dan berhijrah, pindah siapa Rasulullah ilal Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Al Munawwarah, ba'dal Isra'i, setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, itu hijrahnya Nabi itu terjadi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa mata, dan mati, meninggal ya siapa Rasul biha, di kota Madinah. Wa dufina, dan dimakamkan biha, juga di Madinah. Jadi Nabi Muhammad lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Dimakamkan di Madinah, tepatnya di mana? Fi baiti Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anha, untuk Siti Aisyah. Wa anna syari'atahu, dan sesungguhnya syariat-syariat atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu nasahat, mengganti apa syariatnya Nabi Muhammad itu, jami asyara'i, mengganti atas semua syariat-syariat atau ajaran-ajaran as-sabiqati, yang dahulu, yang sebelumnya. Jadi alaiha, atas syariat. Wa tabqa, dan kekal, artinya selamanya, ini kekal apa syariat, mustamirotan, dan terus menerus apa itu syariatnya Nabi Muhammad itu, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Ya, jadi ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu sudah selamanya, gak ada lagi sudah ajaran lain ya setelah ajaran atau syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu, jadi setelah itu, jadi ini adalah yang paling dasar ya dari ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid belum lagi dijelaskan di sini sebenarnya kitab-kitab Allah itu apa saja, itu memang belum ya di kitab yang lain, tapi paling tidak apa yang kita pelajari dari tadi malam sampai malam ini itu yang paling dasar ya, dan ini harus diketahui dan menjadi i'tiqad kita, harus menjadi keyakinan kita. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafi, atas orang mukallaf aidan juga, ayya'rifa, yaitu harus mengetahui syara'i ad-dini, atas syariat-syariat agama ya, ajaran-ajaran agama. Wahia, adapun syara'iuddin, furu'uhu, itu cabang-cabangnya. Termasuk kita juga harus tahu cabang-cabang dari agama. Wa ahammuha, dan adapun paling pentingnya syariat din itu, syariat agama itu apa? At-toharatu, yaitu bab tentang bersuci, was-sholatu, dan sholat, was-zakatu, dan zakat, was-shaumu, dan puasa, wal-haji, dan haji. Jadi yang paling utama ketentuan syariat agama itu yang harus diketahui oleh setiap individu dari umat muslim dan umat yang beriman ini adalah at-toharatu, bab bersuci.
Sebab apa? Sebab suci itu menjadi syarat sahnya kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ini tidak bersuci, ya sholat kita itu tidak sah. Nah, bagaimana? Apa yang harus diperhatikan dalam bersuci itu? Nah, ini harus dipelajari. Ya. Baru setelah bab bersuci ini kita ketahui, baru wassolatu dan sholat, wazzakatu dan zakat, wassaumu dan berpuasa, wal hajju dan baru kemudian kita mengetahui apa itu haji. Wa nablubu dan kami memohon minallahi dari Allah Ta'ala al-i'anata kepada pertolongan ala dzikril ahammi atas membahas atau menyebut dan membahas hal-hal yang penting ini minha dari syariat-syariat agama, wal barokata dan mudah-mudahan dan mohon kepada Allah al barokata keberkahan fihi di dalam zikril ahammi. Mudah-mudahan jadi memohon keberkahan fihi di dalam menyebutkan hal-hal penting yang akan dibahas dalam bab berikutnya, yaitu hal-hal yang penting di dalam agama seperti at-thaharatu yaitu bab bersuci, wassolatu dan tentang solat, wazzakatu dan zakat, wassaumu dan puasa, dan wal haji dan haji. Baru kemudian nanti bab berikutnya kita akan membahas itu semua. Nah, ini sahabat-sahabatku semuanya, kita sudah membaca muqaddimah tapi sekaligus ringkasan ya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam akidah Islam, di dalam akidah Islam atau dalam ilmu tauhid. Nah, selanjutnya kita akan membaca atau membahas tentang bab toharoh, ya, bab toharoh. Kitabut Toharoh, kitab tentang bersuci. Saya kira cukup dulu ya. Ini besok kita akan membahas. Ini jam berapa ini? Setengah 10 ya. Baik sahabat-sahabat, kita akan bahas berikutnya besok, yaitu membahas tentang bab bersuci. Nah, ini penting saya kira agar kita ini di dalam menjalankan ibadah sholat itu kita itu sah sholat kita. Sebab kalau sudah ngerti bab toharoh, ngerti bagaimana caranya bersuci, terus apa yang air seperti apa yang boleh dibuat bersuci, nah itu baru kita itu ngerti tentang syarat-syaratnya sholat. Kalau sudah ngerti ini, nah ibadah berikutnya sholat dan haji terutama juga, nah itu bisa sah. Nah kalau nggak ngerti bab toharoh, ya, bisa nggak sah, itu batal ya sholat kita itu. Saya kira itu dulu pada malam hari ini kita ngaji kita, mudah-mudahan ngaji kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusni khatimati wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.